Pertimbangan risiko Frown. Kami dari kelompok 5, Yuliana, Laurencia, dan Felicilsi. Yang berikutnya pertimbangan risiko Frown. A. Jenis-jenis kecurangan. Yang pertama kita menjelaskan tentang pertimbangan risiko Frown. Frown atau kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang lain atau pihak lain di mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Yang berikutnya jenis-jenis kecurangan. Kecurangan atau fraud dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu atau mengelabui para pemakai laporan keuangan. Praktek yang dilakukan biasanya dengan melebihi kesajian atau merendahkan sajikan laba. Praktek tersebut dikenal dengan manajemen laba atau income something dan pengaturan laba atau earnings management. Manajemen laba atau earnings management mengaku tindakan-tindakan manajemen yang sengaja dilakukan untuk memenuhi target laba. Perataan laba atau income something merupakan salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban dipindahkan di antara beberapa periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Pencurian atas aset tersebut tidak dilihat dari tingkat materialitasnya, karena pencurian kecil dapat dengan mudah meningkat akibat dari terakumulasinya pencurian tersebut sering berjalan waktu. Pencurian aset dapat dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Yang berikutnya, kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau yakin untuk melakukan penipuan. Yang kedua, peluang. Peluang adalah keadaan memberikan kesempatan untuk manajemen atau karyawan untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Sikap atau rasionalisasi adalah sikap, karakter, atau kumpulan nilai etika yang memungkinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan tidak jujur atau mereka terlibat lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka merasionalisasi melakukan tindakan tidak jujur. Yang berikutnya, curang laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah kesalahan penyajian atau penghilangan pengungkapan dengan tujuan untuk menipu pengguna. Yang pertama itu pengelolaan pendapatan yang melibatkan tindakan sengaja yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi tujuan laba. Yang kedua, perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba di mana pendapatan dan beban digeser antar periode untuk mengurangi fluktuasi pendapatan. Yang berikutnya menilai risiko penipuan. Yang pertama, skeptisme profesional. Standar audit mengatakan bahwa dalam menerapkan skeptisme profesional, auditor tidak memiliki keduanya, mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur atau mengasumsi kejujuran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang pertama, accounting mind auditing. Menekankan pertimbangan klien kerentanan terhadap kecurangan. Terlepas dari keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan, serta kejujuran dan integritas manajemen. Yang kedua, evaluasi kritis atau bukti audit. Setelah menemukan informasi atau lainnya kondisi yang menentukan atau menunjukkan kesalahan pengajian material karena penipuan mungkin telah terjadi, auditor harus menyelidiki masalah secara menyeluruh. Yang berikutnya, evaluasi kritis atas bukti audit. Setelah menemukan informasi atau lainnya, kondisi yang menunjukkan kesalahan penyajian material karena penipuan mungkin telah terjadi. Auditor harus menyelidiki masalah secara memperoleh bukti tambahan sesuai kebutuhan dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Auditor harus berhati-hati untuk tidak merasionalisasi atau berasumsi kesalahan penyajian adalah insiden yang terisolasi. Misalnya, seorang auditor mengungkap arus penjualan tahun yang harus dicerminkan dengan benar sesuai penjualan di tahun berikutnya. Auditor mengevaluasi alasan kesalahan penyajian, menentukan apakah itu disengaja atau penipuan, dan pertimbangan apakah salah saji lainnya
mungkin telah terjadi. Yang berikutnya sumber dari informasi untuk menilai risiko penipuan. Yang pertama, evaluasi kritis atau bukti audit. Yang kedua, komunikasi di antara tim audit. Yang ketiga, permintaan keterangan dari manajemen. Yang keempat, faktor risiko. Yang kelima, prosedur analitis. Yang keenam, informasi lain. Yang berikutnya, mendokumentasikan penilaian. Penipuan pertimbangan auditor atas kesalahan penyajian material karena kecurangan. Yang pertama itu diskusi di antar personel tim perikatan dalam merencanakan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan material. Yang kedua, prosedur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko penipuan material. Yang ketiga, risiko khusus dari kecurangan material yang teridentifikasi dan uraian tentang respon auditor terhadap risiko tersebut. Yang keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak terdapat risiko material yang signifikan pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Yang kelima, hasil dari prosedur yang dilakukan untuk mengatasi risiko manajemen berlebihan pengendaraan. Yang keenam, kondisi lain dan hubungan analitis yang menunjukkan bahwa audit tambahan prosedur atau tanggapan lain yang diperlukan dan tindakan yang diambil oleh auditor. Yang ketujuh, sikap komunikasi tentang kecurangan yang dilakukan kepada manajemen, audit komite, atau lainnya. Yang berikutnya, menanggapi risiko penipuan. Tanggapan auditor terhadap risiko kecurangan meliputi: pertama, ubah keseluruhan pelaksanaan audit. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengatasi risiko kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Periksa entry jurnal dan penyesuaian lain untuk bukti kemungkinan salah saji karena penipuan, atau review estimasi akuntansi untuk bias pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan sering terjadi dicapai melalui salah saji estimasi akuntansi yang disengaja mengevaluasi alasan bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Yang keempat, perbaharui risiko proses penilaian. Yang berikutnya, area risiko penipuan khusus. Pendapatan dan piutang risiko penipuan. Yang pertama, risiko pelaporan keuangan yang kecurangan untuk pendapatan. 3 jenis utama manipulasi pendapatan adalah: yang pertama, pendapatan fiktif, yang kedua, pengakuan pendapatan prematur, yang ketiga, manipulasi penyesuaian pendapatan. 2. Tanda peringatan penipuan pendapatan: banyak sinyal atau gejala peringatan potensial menunjukkan penipuan pendapatan. 2. Dari yang paling berguna adalah prosedur analitis dan dokumen. Seringkali menandakan penipuan pendapatan, khususnya presentasi margin kotor dan perputaran piutang. Pendapatan fiktif melebihi menyatakan presentasi margin kotor dan pengakuan pendapatan prematur juga terlalu melebih-lebihkan margin kotor. Jika biaya penjualan terkait tidak diakui, pendapatan fiktif juga lebih rendah perputaran piutang. Karena pendapatan fiktif juga termasuk di dalam piutang yang tidak tertagih. Ketidaksesuaian dokumenter: meski upaya terbaik dari pelaku penipuan, fiktif transaksi jarang memiliki tingkat bukti dokumenter yang sama dengan tindakan transaksi. Yang ketiga, penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan. Yang pertama, kegagalan mencatat penjualan. Yang kedua, pencurian tanda terima uang setelah penjualan dicatat.